Oke, oke, udah direkam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini walaupun masih sedikit nggak apa-apa ya. Teman-teman sehat ya, teman-teman ya. Alhamdulillah sehat. Matur nuwun dari Suzu matur nuwun lah. Udah berkenan hadir di ruang diskusi 3 September malam ini yang kita akan bahas kelanjutannya. Masih ada kaitannya dengan materi Kang Taba 2 minggu lalu. Kalau Kang Taba kan risk reward pakainya money management. Keren banget pokoknya. Itu materinya keren banget. Buat teman-teman yang mungkin melewatkan materi Kang Taba 2 minggu lalu, boleh nanti langsung intip ke channelnya Profita, di search aja. Dicari-cari aja di situ. Kami sudah upload ya, Kang Taba ya, udah diupload materi kemarin. Di YouTube Profita juga sudah ada, di Profita Official. Boleh kepo-kepo aja. Oke teman-teman, sebelum kita mulai acara malam ini, marilah kita berdoa untuk para guru kita, untuk orang tua kita, dan untuk diri kita sendiri. Semoga acara pada malam ini berjalan lancar. Doa dimulai. Amin. Oke teman-teman, saya langsung share screen aja kali ya. Oh ini ada yang baru datang. Halo Mas Teguh. Halo Mas Deian. Saya boleh dijadikan co-host panelis biar saya bantu-bantu Mas untuk masukkan ke. Oh boleh. Panelis. Pak Pur udah ke panelis Mas Pur? Oh belum. Udah belum Mas? Mas Purnomo. More co-host. Sudah. Oke, Mas Pur. Thank you. Saya share screen dulu ya, teman-teman. Nah, jadi ini kelihatan nggak? Kelihatan nggak, teman-teman? Kelihatan nggak? Kelihatan ya, teman-teman ya? Yuk. Belum kelihatan Mas, belum kelihatan. Nah, ya. Sudah. Oke. Sip. Oke, sebentar. Teman-teman, kita mulai penerapan prinsip risk and ratio dalam trading. Nah, teman-teman, ini terima kasih Mas Pur ya atas bantuannya. Teman-teman, sebelum kita belajar di materi ini, disclaimer ya. Pertama, penjelasan pada video ini bukan merupakan ilmu baku. Bukan merupakan ilmu baku yang harus dilakukan oleh tiap trader. Dan yang kedua, penjelasan pada video ini menggunakan contoh sederhana yang dapat dikembangkan sendiri oleh masing-masing trader. Dan yang ketiga, kami menghargai dan menghormati setiap pola pikir dan gaya masing-masing trader. Jadi kan teman-teman banyak nih yang analisanya pakai ABCD, kemudian ilmunya atau teorinya kan masing-masing beda. Jadi nggak harus saklek banget, ini harus diterapkan di teman-teman. Silakan dikombinasi, silakan divariasikan sendiri. Oke, next. Pembahasan risk reward itu, jadi kan banyak banget ya teman-teman. Risk reward itu kayak kemarin Kang Tambanja, beliau membahas dari sisi money management. Bagaimana cara masuknya berapa, dan kapan dan sebagainya. Kemudian ada juga risk reward ini tentang win rate history. Win rate history itu kita jual cuan berapa kali, kemudian kita pernah cut loss berapa kali, dan nanti di endingnya dikombinasikan. Kemudian ada mengenai juga mengenai psikologi trading, ada kaitannya juga. Dan kita malam ini tuh fokus ke teknikal saja teman-teman. Kita fokus ke teknikal. Kan ada banyak nih, money management, investor history, terus berkaitan juga dengan psikologi trading. Tapi malam ini kita hanya fokus ke teknikalnya saja. Oke, langsung aja. Sebelumnya kita dalam prinsip bisnis ya teman-teman. Ini kan merupakan permainan atau manajemen dalam mengelola risiko dan profit. Risiko dan profit.
dan tidak ada satupun yang tidak memiliki risiko. Jadi ya teman-teman ya, bisnis apa yang nggak punya risiko? Narkoba. Wah, ngarang. Banyak. Oke, next. Resikonya apa resikonya itu? Iya. Nah, begitu juga trading. Tangkap polisi. Gitu. Nah, itu trading juga gitu. Ada risikonya, ada juga otomatis profitnya. Nah, di sini risk reward ratio intinya adalah apa yang berani Anda korbankan untuk mendapatkan hasil yang Anda inginkan. Mengorbankan A tapi demi mendapatkan B. Intinya risk reward itu seperti itu. Nah, risk reward ratio ini artinya apa sih? Apa sih itu risk reward ratio? RRR atau risk reward ratio adalah perbandingan risiko yang dihadapi dengan potensi profit yang didapat saat trader memutuskan membeli suatu saham. Nah, perbandingan risiko yang dihadapi dengan potensi profit yang didapat saat trader memutuskan membeli suatu saham. Ini dicerna dulu nggak apa ya, nanti kita akan ada penjelasan lebih lanjut. Oke, nah prinsipnya itu gini loh teman-teman, ada yang diincar, tapi ada juga yang siap dikorbankan. Misal, ini Moge nih, ini udah kelihatan ya, ini motor apa nih, Aprilia atau apa nih, ini udah jelas motor mahal. Itu yang diincar, yang dikorbankan adalah motor ini Honda apa nih, yang juga nggak hafal. Yang jelas ini dua-duanya motor mahal. Nah teman-teman, kita pengen ngincar Moge ini, tapi kita harus mengorbankan motor keren ini. Pastinya kita berpikir dong. Ya, pikir-pikir ya. Kemudian berikutnya, yang diincar itu mobil mewah dari Toyota nih. Dan yang siap diikhlaskan, yang dikorbankan adalah motor Beat. Teman-teman mau nggak kalau kayak gini? Mau banget ya. Udah langsung pikat nih. Udah nggak pikir panjang. Dan gimana? Hajar, siap. Hajar bro. Hajar bos. Hajar Black. Yang diincar, misal kita pengen ngejar Avanza, Toyota Avanza. Tapi kita harus mengorbankan mobil McLaren. Mau? Jelas nggak mau. Ini ditelan dulu teman-teman. Ini ditelan dulu ya. Dicerna dulu. Nah itu. Begitupun risk reward dalam trading juga gitu. Perbandingan yang diukur dari harga beli terhadap harga stop loss dan harga take profit yang direncanakan. Risk reward ratio dalam trading. Perbandingan yang diukur dari harga beli terhadap harga stop loss dan harga take profit yang direncanakan. Perbandingannya. Nah, salah satu tools yang paling banyak digunakan adalah menggunakan support resistance. Teknikal ya, kita fokus teknikal. Jadi kita menggunakan support resistance. Gimana sih cara ngitungnya sih? Cara ngitung perbandingannya tadi tuh jarak harga beli ke resisten dibagi jarak harga beli ke support. Kita beli di sini nih. Kita beli di sini. Nah, ini cara ngitung itu jarak harga beli ke resisten. Jarak harga beli ke resisten dibagi jarak harga beli ke support. Persentasenya ya, dalam hitungan persen. Dari beli ke atas berapa, dibagi beli ke bawah berapa. Idealnya ketemunya nanti angkanya di atas 1. Di atas 1. Oke. Nah, kembali ke yang tadi teman-teman, yang siap dikorbankan dan yang diincar ya. Nah, diincar ini Moge klasik nih, Aprilia. Dan yang dikorbankan Moge juga motor mahal juga. Nah, kalau ini tuh berdasarkan hitungan tadi itu, dari harga beli ke harga jual dibagi harga beli ke stop loss atau support, itu rentangnya 1 sampai 1,5 nilainya, teman-teman. Kalau kasusnya seperti ini. Pengen ini, tapi yang dikorbankan itu. Kalau kasusnya seperti ini, rentangnya itu 1 sampai 1,5. Nah,
Kalau yang rentangnya itu di atas 3, apa? Ya ini, yang diincar Toyota. Mobil Toyota nih memang nih. Dan yang dikorbankan itu Kinex. Ini udah kan udah sikat ini udah nggak pikir panjang. Udahlah saya mending merelakan motornya, yang penting udah dapat mobil Toyotanya. Ini rentangnya di atas 3. Kemudian yang rentangnya di bawah 1. Yang rentangnya di bawah 1. Yang seperti teman-teman. Kita targetnya Avanza, Toyota Avanza. Tapi kita harus kehilangan McLaren. Ini di bawah 1. Kurang ideal. Yang mana idealnya itu di atas 1 ya teman. Oke, sampai sini teman-teman. Dicerna dulu ya. Pelan dulu ya. Mudah dipahami ya. Oke. Next. Nah, fungsinya apa sih kita menggunakan risk reward ratio ini dalam trading? Salah satunya yaitu untuk menentukan agresivitas beli. Misal yang kalau kita ngitung tadi itu dari harga beli ke naik dibagi harga beli ke support, itu rentangnya nilainya di atas 3, hasilnya di atas 3. Itu kita berani agresif. Boleh all in, dana kita all in. Atau boleh juga pakai money management 532. 532 itu misal 50% dulu dari dana kita. Nanti ada tambahin lagi 30%, tambah lagi 20%, dan sebagainya. Kalau yang rentangnya 1 sampai 3, itu slow aja. Slow. Pakai money management 352. Kita masuk dulu 30%, kemudian kalau ada timing beli lagi 50% masuk, kemudian ada timing beli lagi 20% masuk. Atau teman-teman boleh modifikasi sendiri, monggo. Dan yang rentangnya itu di bawah 1, itu sabar dulu. Boleh wait and see, atau boleh cicil dulu, atau boleh masuk pelan-pelan. Begini teman-teman. Fungsinya itu menentukan agresivitas. Dihitung dulu. Menentukan agresivitas. Oke. Dah sampai sini. Dah intinya itu. Gampang ya teman-teman. Cepat ya. Sekarang kita mau praktek. Tapi sebelum praktek, teman-teman ada yang perlu ditanyakan? Ada yang mau Silakan ditanyakan? tanya di chat, nanti tak bacakan. Yo. Kasih waktu 1 menit. Intinya tuh risk reward ratio itu untuk membatasi membatasi diri lah. Ini saham worth it nggak sih dibeli, layak nggak sih dibeli. Salah satunya dengan menentukan beli di jarak dari harga beli ke target berapa, harga beli ke support berapa. Dan intinya itu toh. Nanti ada prakteknya nggak Mas Rizal? Ada. Oh, ada praktek. Kalau nggak ada, langsung ya praktek ya teman-teman. Silakan buka posnya. Sebentar, saya juga buka. Saya juga buka pos. Ini kelihatan nggak, Mas Bor? Teman-teman kelihatan ya? Kelihatan. Oke. Saya juga lagi buka ini, Mas. Saya lagi buka juga ini. Oke. Siap. Oke. Gini teman-teman. Wait. Ini dia ngechat nih. Jika target ini Mas Rizal, tak bacain ya. Yes. Jika target belum setengah jalan tercapai, tapi ada indikasi turun, apa yang harus dilakukan? Jika target belum setengah jalan tercapai, tapi ada indikasi turun, apa yang harus dilakukan? Kalau sudah naik, saya naikkan support. Intinya support resisten. Secara teknikal support resisten. Target belum setengah jalan tercapai, tapi ada indikasi turun. Kalau saya naikin support. Kalau jebol support tersebut, ya amankan dulu asetnya. Amankan dulu. Yang penting tetap cuan ya Mas ya? Yes, kalau saya seperti itu. Saya. Nah, pertanyaannya adalah indikasi turun masing-masing trader kan beda-beda. Kalau misal ada indikasinya, udah jebol support, udah nyentuh Bollinger bawah, atau
stochastic dead cross, MACD dead cross, atau distribusi besar. Nah, tergantung masing-masing trader mau pakai indikasi turunnya yang apa. Kalau misal sahamnya udah naik, secara support resisten masih menarik, secara MA masih menarik, tapi distribusi gede, saya naikin support. Ya, naikin support aja. Kalau turun support itu ada distribusi lagi, udah jual dulu. Gitu, Pak Jion. Oke, kita terima kasih Pak Jion, pertanyaan terima kasih. Oke, kalau gitu kita langsung ya, teman-teman praktek ya. Risk reward ratio. Misal nih, saya pengen beli saham. Saya pengen beli saham yang lagi naik ini batubara. Batubara Adaro. Nah, ini kan Adaro ya. Adaro sekarang itu di harga 1355. Teman-teman kita sepakati ya. Ini kalau menurut saya nih, udah kita buka dulu Adaro nih. Terus kita tentukan dulu. Kita tentukan dulu support dan resistennya. Worth it nggak sih? Layak nggak sih dibeli? Ini Adaro pakai teori risk reward ratio. Nah, kita pertama tentukan support resisten. Ini versi saya ya. Klik gambar pensil dulu, select tool di atas kode saham, diklik, kemudian klik horizontal. Supportnya ya, kalau saya support 1 sini. Ya, kalau sini kejauhan menurut saya. Tapi silakan kalau teman sini, apa-apa. Nah, resisten dekatnya di sini. Atau sini nih. Sini deh, sini. Ini saya ya, teman-teman ya. Supportnya di sini ya. Nah, cara menghitung risk reward-nya gimana? Bentar. Teman-teman biar gampang hitungnya, ini layar mouse-nya, klik kiri aja, tekan, geser kiri. Biar kosong. Nah, hitungnya gimana? Klik icon pensil, horizontalnya tadi diganti segmen. Nah, sekarang kan harga 1355. Kita menuju ke support dulu teman-teman. Harga 1355. Klik sekali, kita arahkan, akan keluar garisnya tuh. Kita arahkan ke support. Klik, nah kurang lebih di sini ya. Kemudian yang kedua, kita dari harga sekarang kita arahkan ke resistennya. Klik, udah. Nah terus setelah itu kita cek teman-teman. Kursornya dengan cara kursornya itu tempel ke garis ini nih. Nah nanti di atas ini kelihatan ya. Nanti akan muncul berapa persennya. Misal ini dari harga beli ke resisten dekat itu potensinya ada kalau di saya 4,9 atau 5%. Gini ya. Ini ya teman-teman di atas ini ya nanti ya. Ada ya, kelihatan ya. Baik. Ah, ini nih 4,9 atau 5. Sedangkan dari harga beli ke support itu ada potensi 2,2. Minus 2,2%. Di sini ya teman-teman ya, persennya ya, persentasenya ya. Nah, kemudian kita masukkan rumusnya tadi. Rumusnya tadi gimana teman-teman? Jarak dari harga beli ke resisten dibagi jarak dari harga beli ke support. Sang sini. Kalau bisa. Berapa teman-teman? 5 ya. Di sini 5 teman-teman. 5 di atas. 5 dibagi 2,2. Ini kurang lebih sekitar 2% lah teman-teman. Nah, dari sini bisa disimpulkan hasilnya kan di atas 2. Hasilnya di atas 2. Bisa disimpulkan boleh beli. Ini menarik. Secara risk reward menarik. Satu contoh. Teman-teman ada pertanyaan, satu contoh dulu. Tanya teman-teman. Lagi ya. Misal saham PKS.
Saham PGAS. Nah, ini kita pertama tentukan support resisten dulu. Kita tentukan support dulu ya. Misal horizontal, support dekat versi saya di sini teman-teman, versi saya. Nah, atau di sini nih sekalian. Sip 990. Versi saya di sini 990. Resisten dekat itu di sini. 1085-an. Nah, udah ya. Sudah, kalau sudah, harga sekarang 1060, 1060. Kita klik tools-nya jadi segmen. Nah, kita hitung nih. Hitung dulu. Dari harga beli harga sekarang, ke resisten, itu ada berapa? Udah, kemudian dari harga beli ke support. Dah. Gimana teman-teman tadi rumusnya? Jarak dari harga beli ke resisten dibagi jarak dari harga beli ke support. Persentasenya ya. Kita dengan cara mengarahkan kursornya ini ke garis segmen tadi. Nah, ini kelihatan ya. Yang dilihat adalah persentase di atas kode saham teman-teman di sini nanti ya. Saya dulu lah. Kotakin dulu. Bentar. Shape. Rectangle ada. Nah, nih nanti di sini tuh. Ya. Ya. Nah, nanti di sini, kurang lebih di sini. Pokoknya di situ. Macet, guys. Pokoknya di situ. Macet, guys. Macet, cuy. Pokoknya di sini ya. Nanti di atas kode saham ya. Nah, Pegas ini. Jarak dari harga beli ke resisten berapa, teman-teman? Di saya ada 2,5%, 2,4 ya. Sedangkan jarak dari harga beli ke support ada, kita tempelkan kursornya di sini, kelihatan 6,8, udah jelas. Gampangnya aja 7%. 2 dibagi 7 udah di bawah 1 itu. Udah nggak menarik ya teman-teman ya. Jadi secara risk reward, secara teori risk reward, ini Pegas kurang menarik untuk dibeli atau berisiko gitu teman-teman. Oke, Mas, kalau saya harus menentukan supportnya seperti ini? Enggak juga. Boleh teman-teman kalau mau mengkombinasikan dengan Bollinger, mengkombinasikan dengan MA boleh. Misal pakai Bollinger ya. Tadi apa ya? Tadi pertanyaan apa ya? Adero. Nah, ini boleh dibikin supportnya tuh langsung aja di EMA20 di sini, garis EMA20. Nah, di sini support boleh, atau Pegasnya sama, atau Pegasnya itu nggak usah dalam-dalam di sini, tapi di sini aja, jebol EMA20 boleh. Boleh sah-sah aja, teman-teman, di sini nih. Berarti supportnya 10-25. Tergantung karena, kenapa Mas beda-beda? Ya karena memang support dan resisten masing-masing trader pun juga bisa beda-beda. Kalau naruh support di EMA20 gimana? Supportnya kalau jebol EMA20 CL boleh, tapi naruh supportnya di paling terbawah sini juga boleh. Cuman menurut saya dari kita juga harus perlu menghitung ya. Misal harga beli 10.60, tapi kan ini candle terbawah di sini Mas. Ya boleh ini jadi support. Tapi kan masalahnya dari 10.60 ke 9.70 terlalu jauh. Jadi amannya kalau trader ya sini dekat-dekat saja. Mantul EMA20 ini bisa dijadikan support begitu. Contoh lain Mas yang pakai Bollinger. Oke, misal PTBA. Nah, ini misal PTBA. Kalau sekarang mau beli PTBA gimana? Naruh supportnya gimana? Yang paling gampang ya di sini aja, EMA20 supportnya. 2190.
Resisten dekat sini. Ini ya. 2380. Nah, kelihatan ini. Dan kalau gitu kita ke segmen horizontal dan toolsnya ke ganti segmen. Yes, harga sekarang 2290. Kita hitung dulu jarak dari harga beli ke resisten. Kemudian jarak dari harga beli ke support. Nah, berapa ini jarak harga beli ke resisten berapa? Di atas berapa sih? 4%. 4% ya. Ini ya, di atas quote saham ya. 4% ya, TPA. Tapi dari beli harga beli ke support itu ada 4,4. Ini menurut teman-teman gimana? 4 bagi 4, 1. Menurut teman-teman gimana? Ayo, gimana? Menurut teman-teman menarik nggak dibeli? Nggak menarik lah. Lebih kurang sip. Yes, hati-hati. Ini masih hati-hati, kurang worth it. Nah, saya masih ingat kemarin itu saya share ITMG pada saat dekat support. ITMG, Indi, ini aja ya, yang gampang ya, ya. Nah, ini. Sorry, ITMG, UNTR, maaf. Nah, saya itu share pas di sini. Kenapa saya share di sini? Padahal pada di sini juga ini sebenarnya nggak ada akumulasi, tapi juga nggak ada distribusi. Kenapa saya share? Karena menarik. Udah deket support di sini. Ini saya share ini tanggal 25 Agustus ya. Supportnya sini. Saya beli di sini ya. Wait. Bentar. Start. Salah. Roll. Saya itu belinya belinya di sini. Belinya di sini. Horizontal. Ini kan support. Support resisten dekat sini. Pakat ya. Sini. Nah, kalau kita hitung segmen ini kan harganya pas itu 19.150 ke support. Sini harga beli sini. Nah, udah kelihatan teman-teman. Bisa dilihat. Ini ke resistennya potensinya 8% dibagi supportnya 2,3 lah. Ini 2 lebih, di atas 2. Hampir 3. Ini menarik. Beli di sini beli karena dekat support. Itu ya. Nah, alhasil ini worth it, dibeli worth it, menarik. Di atas 2 menarik. Di atas 1 menarik. Alhasil seperti ini. Itu teman-teman. Sampai sini dulu ada pertanyaan teman-teman. Pak Jion. Misal harga sekarang 200, support 150, resisten 300, dan saat harga 230, indikator saya menunjukkan turun. Berapa support baru setelah naik? Terima kasih. Itu tergantung kalau saya wait. Mana nih? Chatnya mana guys? Harga sekarang 200. Nah, harga sekarang 200. Harga sekarang 200 di sini ya. Terus support 150. Jauh banget, Mas. Jauh banget loh ini. Ya kan support itu kan ini apa? Kita nggak bisa ngomong, kita lihat chartnya juga toh. Nah, kita lihat chartnya juga nih 300 dan saat harga baru 230. Nggak apa-apa, jual aja. Indikator saya menunjukkan turun. Berapa support baru setelah naik? Nah, ini lihat candle-nya, Pak. Lihat candle, lihat MA-nya. Lihat candle, lihat MA-nya. Misal posisi candle seperti ini bisa jadiin support seperti ini. Ini bisa jadiin support. Lihat candle-nya, Pak Jion. Oke.
red candle-nya. Atau bisa naikin support berdasarkan Bollinger, misal MA20, MA6, MA60 boleh. Kemudian dari Pak Syafiq, izin bertanya Pak, untuk menganalisa dengan metode RRR harus dilakukan pada saat actual trade. Terima kasih. Yes, actual. Harga terkini. Harga terkini. Misal Demas nih. Demas sudah belum? Belum ya? Misal Demas nih Pak. Misal Pak Syafiq, besok sini pengen beli Demas. Posisi Demas sekarang harga 191. Kondisi chart seperti ini. Posisi chart seperti ini. Kalau dilihat dari sini, ini downtrend. Tapi kalau dari sini, ini uptrend. Mulai uptrend nih dari sini. Ini uptrend. Nah, posisi sekarang di sini harga. Kita tentukan dulu Pak, kita mau kasih support di mana. Memang support terjauh di sini, tapi kan terlalu jauh menurut saya. Jadi tentukan support tuh di sini aja. Bisa supportnya sini. Nah, 283. Resistennya mana? Resisten sini. Jauhan atau sini. Atau resistensnya sini. Nah, kita langsung cek Pak Syafiq. Kita cek pakai segmen. Harga terkini 191. 191 ke resisten itu ini. 191 ke support ke sini. Nah, terus kita dihitung Pak. Dari harga beli ke resisten itu potensinya ada 6,7 atau 7%. Dan potensi loss-nya ada 4, 7 bagi 4. Mari kita hitung. Berapa nih? Nggak nyampe 2 ya? Nggak nyampe 2 Pak. Itu berarti masih pikir-pikir. Kalau tadi loh, ibaratnya motor moge sama motor mewah. Moge sama motor mewah, sama-sama. Gitu Pak. Itu. Ada lagi teman-teman yang bertanya. Actual trade, yes, actual trade. Harga saat ini. Harga saat ini. Terus kemarin ada INDY. Saya L tuh pas tanggal 25. Sini tanggal 25. Ini kan masih sideways. Saya L tanggal 25, beberapa hari sideways. Kenapa saya L tanggal 25? Karena ya ini menarik secara risk reward tuh menarik. Dia sudah dekat dengan support. Sini ya, ini. Pas itu saya di sini ya teman-teman belinya ya. Supportnya sini, resisten sini. Udah kelihatan Pak. Ini ya saya belinya di sini ya. Belinya di sini ya. Ship row. Nah, saya beli di sini. Pakai segmen aja. Harga ini ke support berapa? Atau harga terkini ke resisten berapa? Atau teman-teman, ketika kita ini dihitung ya, saya hitung 14%, ini sini 14% dibagi 5, hampir 3 ya, hampir 3 menarik. Atau teman-teman biar gampangnya tuh, selama harganya itu dekat support dan jauh dari resisten terdekat, itu menarik. Itu menarik. Secara kalau kita lihat ya, kayak gini kan menarik. Wah ini dekat support nih, tapi resisten dekat sini, wah jauh, lebih jauh ke resisten nih bang, ke support. Ini menarik, bisa dikatakan menarik. Untuk lebih detailnya dihitung dengan perhitungan seperti tadi. Misal lagi ya, yang MJS misalnya, ini MJS sekarang 600. Dia resistennya ini di sini. Kita sebentar. Beli MJS. Resisten dekat sini. Supportnya sini misal ya. Ini versi saya atau sini nih. Bisa sini, bisa sini, bisa sini. Hitung aja Pak. Ini menurut saya berdasarkan teori risk reward. Ini kurang worth it. Karena dari harga terkini ke support sama dengan harga terkini ke resisten. Kalau supportnya sini 4 bagi 4, 1. Sama kurang menarik.
Kemudian yang udah tinggi, misal. Nah, seperti ini. Ini harga terkini ke resistensi ini. TMG supportnya sini. Nah, oh ini masih menarik, sorry. Ini masih menarik. Nah, gini teman-teman. Misal nih, Mas, apa harus berdasarkan kayak gini aja seperti resisten? Tidak juga. Boleh juga dikombinasikan dengan stokastik. Semuanya dikombinasikan. Stokastik. Nah, stokastik saya bikin 9. Biar enak ini. Nah, ini ITMG secara risk reward ratio menarik. Berapa ini? 5 bagi 2. Nah, hampir sekitar 1-2-an. Tapi stokastik di atas. Nah, ini bisa jadi pertimbangan. Jadi nggak harus satu senjata aja. Boleh dikombinasikan dengan stokastik atau indikator lain atau seperti ini. Atau supportnya boleh naruh di sini, boleh seperti itu teman-teman. Jangan lupa kombinasikan dengan doa juga. Dari Pak Iqbal, kalau beli dekat support, apa tidak ada peluang turun lebih dalam? Bagaimana membedakan yang akan naik? Yang akan naik. Kalau beli dekat support, apa tidak ada peluang turun? Ya ada Pak. Kalau peluang turun, walaupun udah dekat support, ada peluang turun nggak? Ada. Misal Elsa. Nah, ini bentar Pak, sebentar. L1 kalau kita lihat chartnya seperti ini kan udah dekat support. Nah, ini kan udah dekat support ini. Supportnya seperti ini. Ini kan support. Tapi ada peluang turun nggak? Bisa juga. Nah, ini jadi support lagi, sideways, dekat support, jebol lagi, dan sebagainya. Ini sideways lagi, ini sideways lagi, jebol lagi. Ini kan sideways. Ini support, tapi ini jebol lagi. Tuh. Kalau peluang turun, jelas ada. Terus lagi DM atau doit. Nah, ini kan kalau posisinya seperti ini, nah ini kan doit secara risk reward menarik kalau posisinya seperti ini loh. Di kotak ini loh teman-teman. Di kotak ini. Nah, ini nih. Ini kan menarik, ini kan udah dekat support. Ini kan udah dekat support ini. Beli di sini ya nggak apa-apa, dekat support tuh. Dekat support kuat toh. Dekat support kuat toh. Ini Pak Iqbal. Nah, gini toh. Supportnya di sini. Supportnya di sini. Kalau beli ya worth it secara risk reward ratio. Tapi ada potensi turun nggak? Nah, ini buktinya turun. Tuh. Padahal udah di support kan. Dia turun, namanya jebol support. Nah, bagaimana cara membedakan yang akan naik? Sekali lagi kayak tadi dikombinasikan. Stokastik boleh, MA boleh, dan kalau saya sih yang terutama doa. Gitu, doa menarik. Kalau saya kemarin UNTR. Dari sini ya. 13 bulan 8, 24 bulan 8. UNTR 13 bulan 8. Berapa? Lali ya? Lali cuy. 13 8, 24 8. 24 8. Berapa di UNTR? Nah, ini masih ada distribusi. Terus kita lihat pas pantulannya, stokastik di bawah. Sekali lagi kita kombinasikan teman-teman. Stokastik di bawah. Stokastik di bawah, golden cross, ini hijau. Hari ini ada apa? Hari ini saja. 25 bulan 8.
bulan 8. Asing mulai bangkit. Asing mulai bangkit ya, mulai akumulasi. Doanya mulai menarik. Nah, ini mulai akumulasi. Ini jadi sini bisa dikatakan menarik. Di sini udah ada akumulasi, toxic di bawah, risk reward menarik, deket support, ya guys. Dah beli. Gitu. Kalau ada potensi turun nggak? Ada. Contohnya tadi udah balik turun, ada. Terus tahunya yang akan naik, yaitu cek doanya. Gitu. Kalau saya seperti itu. Ada lagi teman-teman pertanyaan teman-teman? Atau mungkin udah punya gambaran, udah punya watchlist, besok mau beli saham ini gimana menurut teori risk reward ini gimana? Monggo teman-teman. Apa nih sahamnya, kita mau ngulik apa nih? Kamu apa nih? Boleh teman-teman tanya, boleh. EMAS. Nah ini Dimas, pada fase ini kan tuh Dimas sideways. Waktu ini mana sih? Rectangle. Ini Dimas sideways. Tapi mau karena di sini ada distribusi. Oke. Tapi ada juga memang saham yang nggak ada akumulasi, tapi naik murni risk reward. Ada juga teman-teman, ada juga yang sama seperti itu. Ada juga. Jadi kita belinya bentar. Belinya itu murni karena risk reward aja, teknikal aja. Ada yang seperti itu. ADHI, AGRO, sip Pak Syafiq, Pak Maudran, ADHI, ADRO. Ini menarik. Saya katakan ini menarik teman-teman. Udah lihat dari ini udah ngeliat aja. Ini kan sideways teman-teman. Dan sideway-nya itu di situ-situ terus loh teman-teman. Kayak gini toh. Oh ini mau ganggu. Teman-teman boleh ini MA20-nya boleh jadiin support ya. Boleh jadiin support, boleh juga di sini kita pakai ini aja. ADHI. Yuk kita garis dulu supportnya. Resisten dulu nih sini ya. Sepakat ya? Sepakat nggak? Resisten dekat ya? Sepakat ya? Supportnya satu sini. Atau tadi pakai MA20 di sini nih. Support satu sini. Support kedua sini. Ini ya. Yuk hitung yuk secara risk reward-nya. Segmen. Harga hari ini ke support 1. Nah, harga hari ini ke support 2. Nah, kemudian harga hari ini ke resisten. Kita patokan dulu resisten berapa persen tuh, teman-teman? 9. Lumayan ya, 9% dibagi 4,5, 2. Menarik. Selama kita pegang supportnya di sini. Ini tuh MA20 ya. Pas sama MA20 ada sini nih, MA20. Kemudian 9 dibagi support kedua. 91. Ini kurang menarik. Nah, kalau gini gimana Mas? Kalau gini gimana? Silakan kalau teman-teman disiplin support 1, silakan. Masih menarik potensinya, masih ke 805 resisten dekat. Terus Mas, ternyata doanya menarik, silakan kalau mau beli. Tapi Mas, stokastiknya di atas. Kalau saya, kita coba lihat pakai MA. Kalau saya beli, mungkin saya nunggu ininya cooling down dulu. Stokastik.
Ini kan putih udah motong ke bawah merah. Di area 80. Kalau saya lebih ke wait and see dulu kalau mau beli baru. Boleh juga pakai MA. Nah, teman-teman ini for information aja. Ini merah 5. Sebentar, yang udah perfect uptrend aja. Perfect uptrend. Nah, jangan perfect uptrend apa tadi ya? Perfect uptrend ITMG. Nah, ini yang merah itu MA5, hijau 20, 60, 120, 200. Boleh juga pakai ini. Pakai hitungan, pakai indikator MA dikombinasikan. ADHI. Nah, ini ADHI supportnya sini aja. Kalau stokastiknya udah di atas, bentar, tambahin. Stokastik. Stokastik double-nya hijau. Nah, kalau stokastik dari atas, udah nggak apa, supportnya deket-deket aja sini, MA20 nih. Ini bisa jadi pantulan. Bisa jadi pantulan. Ini. Gitu. Kemudian AGRO ya teman-teman tadi ya. AGRO. Ini juga menarik. Kalau saya ini ada dua versi. Support pertama sini nih, dekat, support dekat sini. Support kedua sini. Resisten dekat sini. Resisten kedua ini. Monggo teman-teman yang mau seperti apa. Segmen. Harga beli. Ke sini dikit. Harga beli resisten berapa? Kalau saya teman-teman, kalau seperti ini, stokastik di atas, saya mending yang deket-deket dulu aja. Kalau saya deket-deket. Ini menarik. Kalau kita pakai support yang sini masih menarik. Lebih dekat ke support, tapi lebih jauh ke resisten. Atau kita kombinasikan dengan Bollinger, AGRO. Nah, ini teman-teman. AGRO itu bisa dilihat ya teman-teman. Kita rada lepas dari RRR dulu, keluar RRR dulu. Ini tuh dari sini udah kelihatan kalau AGRO itu setelah jebol MA20 mau naik, mau nembus lagi tuh seolah-olah kayak mentok loh teman-teman. Tuh, mentok turun lagi, mentok turun lagi, mentok turun lagi, mentok. Ini masih belum. Besok kalau ini sudah jebol MA20, nembus MA20, break ke sini atas. Ya udah, resistennya ke sini. Narik teman-teman. Ini hasilnya keren kok. Hasilnya keren. Ini resistennya sini. Kalau sudah berhasil break ya, break di sini nih, break di mana? Udah break di sini. Set. Nah, itu menarik. Gitu. AGRO. Karena ini udah kelihatan sih. Dalam tanda kutip, musuhnya itu MA20. Ini dia harus jebol ini dulu. Itu agro. Pak Sita Ala, BRMS boleh mas secara ada transaksi besar hari ini, tapi masih agak ragu karena saya cuma pindah-pindah kantong saja. Wait Mbak, sebentar Mbak. RMS itu dulu saya sering favorit loh. Sama Bakri. Ini menarik Mbak. Bener. Kalau secara teknikal ya. Ini secara teknikal menarik karena supportnya di mana nih teman-teman? Kalau saya sini ya. Ini deket support banget ini. Ini nih. Low-nya ini sama dengan low-nya ini udah support banget.
supportnya sini. Karena apa? Stokastiknya teman-teman udah mendarat banget. Resistennya sini nih. Dekat sini. Kenapa sini? Dia pas sini. Kenapa sini? Karena pas ini teman-teman. Pas nembus MA20. Nembus MA20. Pas nembus MA20. Itu yuk kita hitung yuk. Gambar pensil klik. Horizontal ini diganti segmen dari harga beli 86 ke supportnya 82. Kan udah 4% tuh. Kita bahas support portfolio kan udah cukup dalam ya. Sedangkan dia 86 ke support. Resisten dekat 94. Ya udah kelihatan. 9 dibagi 4. 2 lebih. Menarik. Stokastik di bawah. Menarik. Hari ini ada transaksi gede. RMS. Bulan 9 tanggal 3. Bulan 9 tanggal 3. Wih, iya Mbak Sita. Keren nih. Ini top bayarnya ya. Beli bulat tanpa jual 2345. Wah ini udah jelas. Udah jelas disupirin. Fix disupirin. Fix disupirin. 2345. 2345. Tapi kita juga lihat ini nih. Top sellernya sama-sama 2 juta. Itu ya. Masingnya, wah distribusi. Yang jelas ini sedang disupirin. Ya betul, berarti tuker kantong kanan masuk kantong kiri tadi katanya. Ya benar, tuker kantong aja. Ya, kalau bisa mantengin dicakep, kalau nggak bisa ya mending nggak gitu aja. Itu benar. Benar Mas. Oke Mbak Sita, gitu Mbak Sita. Next. Kayak cuma pindah kantong saja. Betul. WIMM. Mereka sudah mulai mantul dan hari ini ada akumulasi. Tadi saya cek WIM sekilas menarik. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya, menarik nih. Menarik nih. Kita cek ya. Kita klik supportnya dulu di sini. 66. Lumayan tinggi ya. Resisten dekat sini ya. Kenapa sini? Karena kalau saya sih situ ya. Karena kalau di sini kan ini jadi support. Jadi support. Yuk hitung ke segmen 488 ke 466 488 jarak harga beli ke resisten. Habis gini 13 bagi 5. Ya, 2 lebih, 4. 2 lebih, 3 lebih. Menarik. Sip, menarik. Secara risk reward rasio layak untuk dibeli, layak untuk dikoleksi. Wim, wah keren ini. Besok masukin channel ya. Terima kasih ya Mas Agra tadi ya. Masih Mas Agra. Keren nih, Bim. Sepakat saya. Sepakat. Ya teman-teman, ada pertanyaan lagi seputar risk reward ratio. Risk reward ratio dulu. Ada pertanyaan. Mudah ya, mudah dipahami ya teman-teman ya. Gampang toh. Gampang toh. Paham. Yo. Sip. Gampang lah ini mah. Kang Tabah. Aman Kang Tabah? Gimana Kang? Ada yang perlu dianu Kang? Lagi nyetir. Oh lagi nyetir. Mas ini teman-temannya dari... Mas ada pertanyaan di slide Mas.
Oh ya, siap. Di slide di chat. Pak, tadi di slide dijelaskan juga di atas 3 ada 532 itu maksudnya gimana ya Pak? Pak Syafiq. 532 itu 50% dari saldo kita. Kalau ada timing beli lagi, baru masuk lagi 30%, kemudian 20%. 532 itu untuk money management. Money management. Maksudnya money management, Pak Syafiq. Dari money management. Jadi kan kalau risk reward ratio-nya tuh range-nya di atas 3. Ya berani agresif. Berani agresif. Atau boleh all in. Udah masuk spread semua. Atau masuknya 50% dulu. Setelah itu 30% dari modal kita, setelah itu 20%. Itu ilmu money management sih. Itu penjelasan lebih detail money management itu mungkin Pak Syafiq itu bisa dilihat di YouTube-nya Profita, Pak. Yes, itu di channel Profita itu ada kita pernah diskusi tentang money management Pak Syafiq MAP. Yes, money management. Profita official Pak Syafiq. Ya, nanti YouTube ini ya. Saya tak carikan tak share-nya ya. Oh. Ada lagi teman-teman? Sedikit gampang ya, mudah ya teman-teman ya. Kalau ya sama-sama Pak Syafiq. Kalau kita Mas, kalau maksudnya sama-sama. Kalau kita lihat dari chart sepintas kayak WIM ini, pokoknya yang dekat support ki menarik, yang rodok jauh ke resisten menarik gitu. Detailnya dihitung seperti ini. Jarak dari harga beli ke resisten dibagi jarak dari harga beli ke support. Dah. Itu. Masih Mas Agra sama-sama. Mas, yang dimaksud disiplin support itu gimana? Bisa dicontohkan misal ya. Misal ini misal beli WIM. Kita misal beli WIM. Kita beli WIM di sini. Di sini ya. Mas, di 488. Mas bagus. Terus supportnya kita sepakati di 466. Kita sepakati di 446. Ketika nanti harganya itu turun, ketika nanti harganya turun misal di sini, nah turun, ya kita mau nggak mau harus cut loss. Nah, ini support, tapi harga kita tuh di sini. Kita harus cut loss. Karena kenapa cut loss? Ya disiplin support. Karena kalau misal katanya dekat support Mas, katanya menarik. Ya kembali lagi tadi pertanyaan Pak siapa ya? Kalau mungkin nggak sih udah deket support ada potensi turun lagi? Mungkin kayak Dimas ini. Ini udah deket support, Dimas. Support sini. Saya yakin teman-teman di sini juga sepakat kalau posisinya seperti ini, posisi Dimas seperti ini, supportnya tuh di sini. Sideways loh. Support ini udah support. Tapi ketika turun, ya wis. Ya wis, ini harus disiplin support, cut loss. Di sini cut loss. Kalau cut loss gimana ya? Seperti ini. Potensi gini. Turun lagi gitu. Misal MEDC. MEDC. Ini kan sideways. Di arah sini teman-teman. Wait. Nah, kalau posisi chartnya seperti ini kan sideways toh. Sideways toh. Nah, sideways supportnya 462. Nah, kalau turun piye? Turun ya cut loss. Nanti ketika ada timing masuk lagi beli lagi. Itu disiplin support. Soalnya kenapa pakai kata disiplin? Karena biasanya termasuk saya dulu juga pernah ketika udah di harga support, terus kok eman-eman mau jual, lama-lama malah tambah turun, nah gitu. Siap
Pak Bagus paham, sama-sama bagus. Makasih Pak Purnomo, itu ya teman-teman udah ini ya, sudah di-share sama Pak Guru tentang money management di YouTube-nya Profita. Ada lagi teman-teman? Pertanyaan lagi? Ada lagi teman-teman? Pak Ansori, Pak Arisa, Pak Antolimo, apa kabar Pak? Ada Mas Fakih, terus ada Bu Aisyah. Oh iya Pak, bagus, silakan. Sekalian Mas, misal saya beli saham di harga 500. Nah, saya menentukan stop loss di harga 480 dan TP di harga 510. Itu apakah bisa pasang harga jual sekaligus di dua harga tersebut dalam waktu bersamaan? Kalau pakainya conditional order bisa. Tapi kalau manual, kalau jualnya all out nggak bisa. Misalnya udah punya Pak Bagus harga 500. Saya pokoknya mau ngeset harga di 510. Kalau setnya manual, sell, kemudian lewat menu ini nanti harga saham apa, ini nggak bisa. Tapi kalau lewat order list bisa. Kalau harganya nyentuh 510, otomatis kejual. Kalau harganya turun, nyentuh support 480, otomatis tercut loss, terjual. Bisa. Pakainya conditional order. Conditional order. Gimana cara pakai conditional order? Nanti di channel sudah ada. Channel alumni Profita. Itu. Baik Mas, baik Pak Bagus, terima kasih. Next lagi, kita pertanyaan lagi. Mas Agra, terima kasih. Pak Cahyono, Pak Heni WD, Pak Iqbal, Pak Istanto. Mas Iwan Wijaya, apa kabar Mas Iwan? Sering diskusi nih Mas Iwan dulu. Mas Ridwan. Teman-teman ada pertanyaan lagi? Gampang ya? Gampang ya, nanti lanjut. Nanti direkam, di-upload di YouTube Profita ini Mas ya. Oke, udah direkam. Oke. Nah, ini buat ada Gus Roni juga ini. Iya ada nih. Gus Roni. Halo Gus Roni. Mas Roni. Ada Pak Ujang, Basri. Selamat bergabung. Halo Gus. Halo Pak Roni. Ya teman-teman. Aku alah kau manggil Pak ini Gus Roni nih yo. Oh iya, Gus Roni. Guruku ini. Oke. Udah teman-teman. So far aman ya. Materinya gampang. Teman-teman ya? Sebelum diakhiri sama Mas Rizal, teman-teman ada ini nggak ide usul untuk Jumat depan mau ngadain apa nih? Mau diskusi apa nih? Temanya apa? Nanti kalau ada silakan tulis di chat atau tulis di Jabri Mas Rizal atau Jabri saya atau nulis di kolom komentarnya Profita. Oke, gitu. Terima kasih Pak Pur, sama-sama. Oke, terima kasih Mas Rizal, boleh ditutup. Oke, sebentar. Teman-teman, minta waktunya ya. Sebentar. Ini terima kasih loh yang udah hadir. Boleh ya kita sejenak foto bareng ya. Teman-teman yang tidak Mbak Intan siap. Teman-teman yang nggak beratan, boleh dinyalakan kameranya. Yuk foto bareng buat dokumentasi. Loh, Kang Tabat katanya lagi di jalan. Udah nyampe Kang Tabat. Baru nyampe. Jadi saya ini posisi di Batu. Malang. Di Batu baru nyampe. Matur suwun, Mas Rizal. Saya baru kemarin mau diajak ke Malang. Oh ini Mbak Intan. Selamat malam Mbak Intan, manten anyar. Waduh. Kalau malu bawaannya senyum mulu kan.
Sama-sama Mas Seto. Yuk teman-teman kita foto bareng ya sebentar ya. Ya, siap. Oke, 1, 2, 3. Sip. Terima kasih teman-teman. Oke, terima kasih. Teman-teman, insya Allah semoga bermanfaat ya. Nanti insya Allah ketemu lagi di lain kesempatan. Jumat depan kita todong Pak Aton untuk diskusi Pak Aton ya. Wih, mantap Pak Aton Limo. Saya siap berguru. Selamat malam Mas. Mau belajar. Okay. Siap. Terima kasih ya teman-teman ya. Terima kasih Mas Pur, terima kasih Gus Roni, terima kasih Mbak Intan, Kang Taba dan semuanya teman-teman. Teman-teman masih banyak yang tanya. Ya. Oke, mari kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih.